Shalom, selamat pagi Sobat STI dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Sobat LCI yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Roma pasal 10 ayat 32 sampai ke 33. Di dalam nats ini saya angkat tema perjuangan orang percaya. Dan saya akan baca 32. Ingatlah masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan di dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian di dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Di dalam nats ayat pasal 10 ini, ya di sini menceritakan bagaimana orang percaya yang sedang menderita di bawah pemerintahan Roma saat itu. Bagaimana mereka mengalami penderitaan, siksaan, dan lain sebagainya. Di dalam nats ini ada pun beberapa prinsip bagaimana perjuangan orang percaya. Yang pertama ialah bertahan di dalam penderitaan. Di ayat yang ke-32 dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan di dalam perjuangan yang berat. Ingatlah akan masa lalu, sesudah kamu menerima terang. Kata terang di dalam sini ialah bahwa Yesus, titik fokus di dalam terang di dalam nats Ibrani yaitu Yesus. Masa lalu mereka ialah bahwa bagaimana mereka sebelum percaya akan Kristus, sebelum mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka saat itu. Nah, di sini ditekankan bagaimana perjuangan yang sangat berat karena mereka mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan yang sangat berat oleh pemerintahan Roma. Saat ini juga kita juga kadang sering mengalami hal seperti itu. Mungkin di dalam pelayanan, dalam perkuliahan dan lain sebagainya. Mungkin banyak hal-hal penderitaan yang kita alami. Saya tidak mungkin secara spesifik menjelaskan penderitaan yang kita alami seperti itu. Tetapi di dalam sini ditekankan bagaimana perjuangan kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Kristus berkorban di dalam hal sini, bahwa kita harus membayar harga dengan perjuangan kita, bahkan usaha kita. Di dalam ayat yang ke-32 dikatakan di dalam sini ya, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian di dalam penderitaan yang mereka perlakukan sedemikian. Yang kedua, prinsip yang kedua, perjuangan orang percaya yaitu ialah bertahan di dalam cercaan. Bertahan di dalam cercaan, di dalam sini banyak pencemooh ketika mereka mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Banyak orang mencemooh, bahkan banyak orang yang menjelek-jelekan, orang yang percaya kepada Yesus itu dibantai dan lain sebagainya, dianiaya dan lain sebagainya. Nah, perjuangan yang mereka alami orang-orang percaya pada saat itu, ketika mereka mengalami bukan persoalan yang sepele, tetapi nyawa mereka menjadi taruhan, nyawa mereka mengalami terancam dan lain sebagainya. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak mengalami itu, tetapi banyak di negara-negara lain masih banyak orang percaya yang masih mengalami penganiayaan, penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Sobat STI dimanapun kita berada saat ini, biarlah perjuangan kita sebagai orang percaya bisa berdampak bagi orang lain. Dengan sekarang media ada, dengan sekarang platform banyak yang ada, kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Mungkin penderitaan kita sekarang ini tidak seperti orang-orang percaya pada jemaat mula-mula, tetapi sekarang penderitaan kita dengan keadaan dunia sekarang yang tidak bisa menerima kita, bahkan kadang kita bisa menjadi
orang-orang yang murtad kepada Tuhan kita karena keadaan. Sahabat STI yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap perjuangan kita akan ada hasilnya yang tidak akan sia-sia, yang tidak akan ada habis-habisnya. Oleh sebab itu, perjuangan kita yaitu memenangkan setiap jiwa yang ada, memberitakan Injil dimanapun kita berada, tidak malu untuk bahwa saya orang percaya yang kepada Yesus Kristus. Sobat STI yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap renungan kita pada pagi hari ini, biar menjadi awal aktivitas kita di pagi hari ini. Bagaimana tadi prinsip-prinsip perjuangan orang percaya. Yang pertama ialah bertahan di dalam penderitaan, dan yang kedua yaitu bertahan di dalam cercaan. Dengan demikian, di dalam prinsip ini kita bisa tekankan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sobat STI yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.